Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sambung lagi video ini mengenai judul kehancuran komunisme dan robohnya Uni Soviet, mukjizat akhir zaman. Saudara-saudara, para pemirsa yang budiman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kedua adi kuasa itu akan runtuh. Hanya proses keruntuhannya yang berbeda. Dahulu kehancuran dan keruntuhan serta kebinasaan mereka karena secara militer digempur oleh Arab yang beragama Islam. Tetapi pada zaman akhir yang disebut era globalisasi ini, yang dikuasai oleh sains dan teknologi canggih ini, caranya akan lain dan berbeda. Bukan zamannya lagi kekerasan militer untuk memperoleh kemenangan dan mempertahankan keagungan dan kekuasaan. Senjata ampuh untuk memperoleh kemenangan sejati adalah dengan akhlak yang luhur dan lemah lembut, sifat jamali. Yesus Kristus alaihissalam mengajarkan, barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hambamu. Sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Matius 20 ayat 26 dan 28. Untuk menjadi besar dan terkemuka pada zaman akhir ini, sehingga zaman Dajjal, Ya'juj dan Ma'juj yang mempunyai kekuatan dahsyat bisa dikalahkan, yang menurut khotamun nabiyyin, yaitu Nabi suci Muhammad SAW, yang oleh Yesus Kristus alaihissalam disebut sebagai anak manusia. Senjata pamungkasnya adalah dalil, kuatnya dalil, benarnya dalil. Dalil yang paling hebat adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala, sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua, maupun ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran kita. Ibrani 4 ayatnya 12. Kehancuran Bolshewisme. Saudara-saudara, para pemirsa yang budiman,
Sejarah mencatat Uni Soviet yang komunis roboh bukan karena dikalahkan secara militer oleh Amerika Serikat yang kapitalis. Jika dianalisis sebab-sebab kehancuran komunisme yang telah merobohkan Uni Soviet dan sekutu-sekutunya, ialah pertama, karena faktor waktu, sebagaimana diramalkan dalam Quran suci dan hadis Nabi. 1000 tahun setelah masa kejayaan Islam yang berlangsung selama 3 abad, Kristen, ibu kandungnya sistem kapitalis dan sosialisme atau komunisme, mencapai titik kulminasi kejayaannya. Sebaliknya, Islam telah mencapai titik terendah kemundurannya, sehingga Islam tinggal namanya dan Al-Quran suci tinggal tulisannya. Hal ini secara alami pertanda terjadinya titik balik. Kristen mengalami kemunduran dan Islam mengalami kebangkitan. Yang kedua, sosialisme yang dianut oleh kaum komunis akhirnya berkembang menjadi suatu gerakan yang sekarang dinamakan Bolshewisme. Itu katanya bertujuan akan membebaskan rakyat dari penindasan kaum kapitalisme. Dalam praktek tetap menindas rakyat. Semula rakyat Eropa Timur ditindas oleh Kaisar Tsar yang borjuis, berganti ditindas oleh pemerintah proletariat yang di dalam praktek serupa dengan pemerintah demokrasi yang kapitalis. Penindasan manusia atas manusia tidak dapat dipertahankan terus-menerus karena negara itu hasil musyawarah rakyat sendiri. Yang ketiga, pembagian harta dan pemenuhan kebutuhan hidup manusia menurut sistem Bolshewisme dalam beberapa hal mendasar secara esensial bertentangan dengan kodrat manusia. Misalnya tentang penghapusan hak milik pribadi dan sistem pembagian sama rata sama rasa yang justru menimbulkan ketidaksamaan dan ketidakadilan. Bolshewisme tidak bisa menghilangkan kecenderungan kodrati itu. Glasnost dan perestroika yang dilancarkan oleh Mikhail Gorbachev adalah letupan kodrati tersebut, maka spontan mendapat sambutan hangat dari rakyat dan dalam tempo sekejap menjadi gerakan raksasa yang menerkam sistem hidup usang tersebut. Bolshewisme hancur lebur, Uni Soviet roboh. Demikian pula negara-negara komunis di Eropa Timur yang sekarang semakin berpecah belah
yang membahayakan. Demikian kita akhirkan dulu video ini, kita sambung lagi pada video berikutnya. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekilapan saya di dalam menyampaikan risalah ini. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.